yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā shālihan. Ini diabadikan di suratul Kahfi. Adapun dinding ini kata Nabi Khidir, kenapa saya berderit? Karena saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di bawah dinding ini ada harta simpanan kata Nabi Khidir. Harta yang tersimpan yang akan diberikan kepada kedua anak yatim ini. Dan Allah memerintahkan saya untuk menjaga harta ini. Kenapa disuruh jaga sama Allah? Kata Nabi Khidir. Karena ini bapaknya ini anak yatim, ya, bapak ini kedua anak yatim, ini orang soleh. Tuh. Berkat kesolehannya bapaknya ini, Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbagus dinding itu, untuk menjaga harta kedua anak yatim tersebut. Maka Syekh Sa'id bin Musayyib tadi berkata kepada anaknya, sebagaimana ya mengatakan saya ini bakal menambahkan ibadah saya untuk engkau nanti wahai anakku. Jadi kemudian dia membaca ayat wa kana abūhumā shālihan. Insyaallah saya termasuk golongan itu, kata Syekh Sa'id bin Musayyib. Saya menjadi orang soleh, anak saya mendapatkan manfaatnya. Nah ini tadi wa kana abūhumā shālihan. Dan juga disebutkan dalam tafsir bahwasanya yang dimaksud oleh Allah wa kana abūhumā shālihan, di dalam cerita Nabi Khidir tadi bukan bapaknya langsung. Jadi dalam tafsir yang di dalam suratul Kahfi wa kana abūhumā shālihan, itu bukan bapaknya langsung. Di dalam tafsir dijelaskan bapak ketujuhnya. Jadi ini anak punya bapak lagi, kakeknya punya bapak, punya kakek lagi. Jadi kakeknya yang ketujuh. Wa kana abūhumā shālihan. Lantaran kakeknya yang ketujuh soleh, itu cucu, cicit atau apa itu? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kakek yang ketujuh itu Allah jaga dia punya harta dan memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Subhanallah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Nah jadi kita beruntung nih, bersyukur kalau kita mempunyai orang tua yang dulunya menjadi orang soleh. Kita punya kakek nih, atau kakek kita ke atasnya, atau ke atasnya lagi, ada yang jadi kiai. Wah subhanallah, beruntung. Kalau bapak kita enggak, kakek kita enggak, ketujuh ada, itu yang jadi kiai. Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan. Sama kan seperti pepatah, kalau buah jatuh enggak jauh dari pohonnya, kacang enggak jauh dari lon. Itu kan kata-kata orang dulu. Ternyata ada di kita. Pengaruh kesolehan orang tua itu pengaruh anak. Ini dalam tafsir wa kana abūhumā shālihan. Itu bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya yang ketujuh. Lantaran bapaknya yang ketujuh orang soleh, maka Allah jaga turunan yang ketujuhnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kalau kita punya datuk kita tuh kiai, atau kita punya ustaz datuk kita, atau kita punya datuk kita ulama. Tapi jangan kecil hati. Kalau kita nggak punya datuk kita kiai atau ulama, apalagi wali, jangan kecil hati. Maksudnya apa? Sekarang kita bentuk diri kita. Kita bentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa, yang saleh. Supaya apa? Bermanfaat buat anak kita, buat cucu dan generasi penerus kita. Seperti tadi kisah wa kana abūhumā shālihan. Datuknya itu soleh.
dapat keturunan yang ketujuhnya. Nah sekarang dari sekarang bentuk diri kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, karena manfaatnya sampai kepada anak cucu kita. Begitu juga dengan guru. Beruntung kalau kita punya guru, jangan sampai kalau kita nggak punya guru. Dan guru juga seperti itu. Kenapa? Karena guru sama pangkatnya dia sama seperti ayah kita, sama seperti orang tua kita, bahkan di atas mereka berdua. Itu kalau untuk punya guru. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mempunyai guru, ya, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Laqas. Dalam kitab beliau diceritakan bahwasanya Habib Ali mengadu kepada gurunya. Ini di dalam mimbar tawaddu, ini antara murid dan guru. Kata Habib Ali, guru, ini saya nggak malas banget jadi ibadah. Ini bab tawaddu. Siapa yang nggak kenal Habib Ali? Orang luar biasa, waliullah. Ini antara dialog antara murid dan guru. Jadi Habib Ali orang luar biasa, waliullah. Jadi ngadu kepada gurunya Habib Abu Bakar. Guru, saya ini kayaknya lama-lamanya ibadah rada lemah nih, ibadah kayak gitu. Apa jawab gurunya? Ya Ali, engkau tidak usah repot-repot. Sudah di mas'alatil ibadah. Khalli ana at'am, kata beliau. Kamu enggak usah repot-repot. Biar saya saja yang capek ibadah. Sudah, kamu bakal dapat apa yang ana ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, kata guru. Itu enak kalau punya guru. Jadi kata gurunya, udah Ali, kau gak usah capek-capek beribadah. Biar saya aja yang capek ibadah. Karena dengan saya banyak ibadah, kau mendekat kepadaku juga kecipratan. Ya kan sama, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, kecipratan gitu. Wanginya dapat. Ini termasuk dalam tamassuk bis-shalihin, maknanya ini. Ucapan ini. Jadi kamu tidak usah capek, tenang saja, biar saya yang beribadah kepada Allah. Tapi berkahnya saya ibadah, insya Allah akan sampai kepadamu, kata gurunya. Nah, ini masuk antara hubungan antara murid dan guru. Jadi tamassuk bis-shalihin. Makanya kita dianjurkan apa? Mujalasatis shalihin. Kita dianjurkan untuk duduk bersama orang-orang saleh. Itu kecipratan. Tamassuk bis-shalihin. Jadi kita disuruh, ya, sama orang soleh, sama orang ahli ibadah, itu pokoknya untung kita kalau dekat sama mereka. Baik itu orang tua kita atau guru kita, insya Allah bakal kecipratan berkahnya mereka. Nah selanjutnya, wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul, ma min mu'minin salihin yamut, kata beliau ini, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'minin salihin yamut, tidak ada seorang mukmin yang saleh meninggal dunia illa hafidhalahu azza wa jalla fi aqabihi wa aqabi aqabihi. Tidak ada seorang mukmin yang saleh meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya, anaknya dan anak-anaknya. Itu enak jadi orang saleh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Berkat kesalehannya. Wa qala ba'dul akabir, dan disebutkan oleh beberapa ulama yang besar, innallaha la yahfadhu bi rajul salih.
Allah bakal jaga orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Waladahu, anaknya juga dijaga sama Allah. Waladihi, dan anak-anak cucu-cucunya dijaga oleh Allah. Wadawairat allati haulah, dan orang-orang yang berada di samping-sampingnya orang soleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kalau kita dekat tinggal di tetangga kita ternyata orang soleh, ulama lagi, ya Allah, kita mesti untung, cipratan. Anaknya tuh ulama, anaknya tuh kiai, berkah. Kita tetangga kiai juga berkah. Nah, jadi ini daripada keberkahan ketika kita menjadi orang yang soleh. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri kita saja, tapi akan bermanfaat untuk anak, cucu, dan untuk keluarga kita. Maka oleh karena itu, yang tadi saya katakan, berusahalah kita untuk menjadi orang yang soleh. Seperti orang yang soleh bakal bermanfaat, ada asar, ada bekasnya, bermanfaat kepada keturunan. Begitu juga dengan perbuatan buruk kita. Ada dua pilihan, itu menjadi orang soleh atau menjadi orang buruk. Orang soleh bakal bawa bekas, orang buruk pun juga meninggalkan bekas. Pastinya kalau kita sehat, kita akan memilih saya menjadi orang soleh. Karena apa? Manfaatnya ke anak cucu. Kita nggak akan memilih jadi orang yang tidak baik, karena yang tidak baik pun akan membawa dampak. Sifat buruk kita, perbuatan tidak baik kita, Nabi bersabda dalam hadis, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, kalian ketika berbakti kepada kedua orang tua, tabirrukum abna'ukum, maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Dan nanti jangan harap kalau kita punya anak yang berbakti kepada kita, jangan harap kalau kitanya tadinya tidak berbakti. Karena ada hukum timbal balik, itu pasti terjadi. Jadi Nabi mengatakan, kalau kalian berbakti, anak kalian pun akan berbakti. Selanjutnya, wa'ifu, dan jagalah, kata Rasulullah, kehormatan perempuan kalian, di antaranya anak dan istri kalian. Dan Rasulullah juga menganjurkan, bukan hanya anak dan istri kalian yang dijaga, jagalah juga kehormatan perempuan yang lain. Anak orang, istri orang, jaga. Itu kata Rasulullah. Kaifa nisa'ukum, kalau kalian jaga kehormatan wanita lain, perempuan lain kalian jaga, istri orang lain kalian jaga. Kaifa nisa'ukum, maka istri kalian